Dalam 4 tahun terakhir, persentase angka melek huruf di Indonesia menunjukkan kenaikan. Akan tetapi, jika kita melihat soal literasi, terutama yang terkait dengan minat dan kemampuan membaca, peringkat Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Belum adanya kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga masih terkendala dengan akses terhadap sumber bacaan. Jika kita melihat indeks aktivitas literasi membaca, untuk dimensi akses, Indonesia secara keseluruhan masih masuk dalam kategori rendah. Selain karena dua kondisi tersebut, sebagian orang mungkin masih berpikir bahwa membaca adalah kegiatan yang membosankan dan hanya membuang-buang waktu. Padahal, banyak orang yang juga rela menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk bermain game, mengamati aktivitas orang lain di sosial media, atau bahkan hanya menunggu bunyi notifikasi. Dalam kenyataannya, tanpa kita sadari, membaca memiliki manfaat dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan, dan hal itu berlaku bagi semua kalangan. Pertama, membaca memiliki peranan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Dengan membaca, kita dapat mengetahui banyak hal berkaitan dengan topik tertentu, seperti halnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan seluruh dunia, atau bahkan bagaimana pengalaman hidup orang-orang sukses. Pengetahuan-pengetahuan tersebut pada akhirnya akan sangat berguna dalam mengatasi permasalahan sehari-hari ataupun sebagai motivasi dan sumber inspirasi dalam meningkatkan kualitas diri kita. Kedua, membaca dapat melatih kerja otak dan mencegah penurunan fungsi kognitif atau fungsi yang terkait dengan kemampuan berpikir. Otak manusia memiliki kesamaan dengan otot. Untuk mempertahankan fungsi ototnya dengan baik, seseorang perlu untuk melatih ototnya secara rutin. Begitu pula dengan otak. Jika seseorang ingin mempertahankan fungsi kognitifnya, maka ia perlu untuk menstimulasi aspek kognitifnya secara rutin, salah satunya dengan membaca. Dalam salah satu penelitian yang dimuat di jurnal Psikologi UGM pada tahun 2019, aktivitas kognitif yang dilakukan secara rutin memiliki kontribusi yang cukup penting bagi fungsi kognitif seseorang di masa tuanya. Ketiga, membaca dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan kemampuan yang penting yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan interaksi sosial di masyarakat. Dengan membaca secara rutin, penguasaan kosakata kita akan semakin meningkat, dan hal itu akan sangat berguna bagi kita dalam melakukan komunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Keempat, membaca dapat menurunkan stres. Berdasarkan sebuah penelitian, membaca dapat menurunkan tingkat stres sebesar 68%, yang mana hal itu lebih efektif dari berjalan-jalan ataupun mendengarkan musik. Selain keempat manfaat tersebut, masih banyak manfaat lain dari membaca, seperti meningkatkan IQ, meningkatkan empati, meningkatkan kualitas tidur, dan lain-lain. Setelah mengetahui banyak manfaat dari membaca, maka tidak ada salahnya apabila kita mulai membiasakan diri untuk membaca buku secara rutin. Untuk memulainya, kita bisa meluangkan waktu minimal 20 menit setiap hari untuk membaca buku. Mulailah membaca buku dengan topik yang sesuai dengan minat atau hal yang relevan dengan diri kita, sehingga akan menambah rasa semangat kita dalam membaca. Selain membaca buku cetak, kita dapat membaca buku dalam bentuk digital. Saat ini telah banyak website atau aplikasi yang menyediakan berbagai sumber bacaan dalam bentuk digital. Salah satunya adalah iPusnas. iPusnas sendiri merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dikelola oleh Badan Perpustakaan Nasional. Di sini kita bisa membaca berbagai macam buku, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Aplikasi ini dapat kita akses melalui smartphone atau komputer menggunakan koneksi internet, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengakses bacaan.